Salam dan selamat malam buat kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat GKPI Cikarang Baru dimanapun kita berada saat ini. Puji Tuhan, kita kembali akan melakukan ibadah malam doa pada Minggu Letare saat ini. Terima kasih buat kita semua yang telah membukakan pintu hati kita untuk bersekutu dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dengan rasa syukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai kebaktian malam doa kita saat ini. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayatnya yang pertama dan kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus sekali langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber dari segala sukacita, berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami melekat pada hal-hal yang fana di dunia ini. Anugerahkanlah damai sejahtera dan sukacita kepada kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengingat mereka yang mengalami berbagai penderitaan, dan pakailah gereja-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Sebab anak-Mu sendiri telah menderita dan mati bagi seisi dunia ini yang menantikan pembebasan sepenuhnya kelak seturut dengan rencana-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 324, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Saudara yang terkasih, epistel buat kita pada malam doa kali ini tertulis di Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayatnya yang pertama dan yang kedua.
Firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Kata orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut keukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati, kita berdoa. Ya Bapa Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Hingga malam hari ini kami juga tetap bersyukur kepadamu ya Bapa, jika kami masih boleh diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah kami pada malam hari ini. Sukacita kami melalui puji-pujian dan firman telah kami kumandangkan bagimu ya Tuhan. Kiranya ibadah kami pada malam hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa terkasih, kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap kami Tuhan, jemaat-Mu GKPI Cikarang Baru dimanapun kami pada saat ini berada Tuhan. Berkati ya Bapa dan mampukan untuk setiap kami Tuhan, agar kami senantiasa merasa selalu rindu untuk kehadiran-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, hadirlah di setiap kami, hadirlah di setiap keluarga jemaat-Mu ini Tuhan, hadirlah di setiap kehidupan mereka. Dan kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan juga memampukan kami senantiasa untuk melalui hal-hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Ampunkan di dalam dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami boleh semakin layak untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sugar
Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayatnya yang kedua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat malam untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita atau bersatu dalam doa untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Di malam hari yang indah ini Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih, tuntunan dan pimpinan bagi Engkau Tuhan. Engkau telah menuntun langkah perjalanan kami dari malam pagi hari hingga pada malam hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan kesehatan baru Tuhan, sehingga kami boleh melakukan malam doa yang kami lakukan seminggu sekali. Bapa di surga, kiranya Engkau ketok pintu hati seluruh jemaat-Mu GKPI Resort Persiapan Cikarang Baru Bapa, agar mau mengikuti malam doa yang kami lakukan setiap minggunya melalui live streaming atau YouTube Bapak di dalam rumah kami masing-masing Bapak. Bapak di surga, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GKPI Resort Persiapan Cikarang Baru Bapak. Lindungi kami Bapak, jagai kami di setiap langkah perjalanan kami Bapak. Jauhkan segala mara bahaya, pencobaan dan sakit menyakiti daripada kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berikan pada kami kekuatan, kesehatan dan umur yang panjang Bapa. Berkati juga setiap pekerjaan serta usaha kami masing-masing Bapa. Agar setiap pekerjaan atau usaha kami kerjakan Bapa membawa berkat-berkat yang melibatkan dari Engkau Tuhan, untuk mencukupi segala kebutuhan kami hari lepas hari Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang dalam pendidikan maupun dari TK, SD, SMP, bahkan SMA sampai perguruan tinggi Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka juga Tuhan, berikan kepada mereka hikmat serta pengetahuan Bapa, agar mereka dapat mengikuti setiap mata pelajaran yang diberikan oleh gurunya melalui YouTube atau internet Tuhan. Berikan dapat mengerjakan dengan baik untuk meraih cita-cita mereka ke depannya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan juga Bapa. Berikan kepada mereka pekerjaan baik sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan, sehingga mereka mampu oleh pekerjaan baik pada Engkau Tuhan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan juga membantu kedua orang tuanya juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami juga yang mencari jodoh. Berikanlah kepada mereka jodoh yang sepadan mereka Tuhan, untuk mendampingi mereka di masa depan mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Amang Penatua P. Huta Barat, Inang Borong Sinaga juga Tuhan. Saat ini mereka masih berada di kampung halaman Bapa. Oleh karena Engkau telah memanggil orang tua dari Amang dan Inang yang mereka kasihi Bapa. Kiranya Engkau berikan kepada mereka kekuatan dan ketabahan Bapa, serta penghiburan yang sempurna daripada Engkau Bapa, agar mereka sabar dan tahan kuat untuk menghadapi cobaan yang diberikan pada mereka Bapa. Kami percaya bahwa setiap cobaan yang diberikan pada mereka semua pasti ada hikmatnya Tuhan. Jika saat mereka kembali ke Jakarta nanti, tuntun mereka Bapa, iringi mereka Bapa, timpakan mereka Jakarta ini bertemu kami dengan selamat dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk kami seluruh pelayan-Mu juga Tuhan. Kau berkati kami semua juga Tuhan. Kau berikan pada kami kesatuan hati Tuhan, kami dapat melakukan sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan pada kami semua Bapa. Bapa di surga,
Kami juga mau berdoa untuk seluruh pemerintahan kami juga Tuhan. Biar Engkau berikan kepada mereka hikmat serta pengetahuan juga Bapa, kebijaksanaan juga Bapa, agar mereka dapat memimpin negara ini baik, terutama COVID-19 ini Tuhan. Biarlah COVID-19 sudah berakhir dari dunia ini Tuhan. Bapa di surga, Kau berikan juga kekuatan kesehatan kepada seluruh perawat tim medis yang merawat pasien-pasien yang tergeletak di rumah sakit oleh COVID juga Tuhan. Biar mereka dapat merawat setiap pasien yang terbaring di rumah sakit dengan baik Bapa. Dan Kau sembuhkan juga setiap pasien-pasien yang mengalami COVID juga Tuhan, agar mereka cepat pulih Tuhan hingga berpulang ke rumah untuk berkumpul bersama-sama keluarga mereka Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh perguruan gereja-Mu Tuhan yang akan merencanakan untuk melakukan Paskah Bapa. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kebijaksanaan kepada setiap panitia Paskah nanti Tuhan, agar mereka dapat melakukan sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan pada mereka Tuhan untuk di Paskah nanti Tuhan. Kau cukup segala kebutuhan mereka di Paskah nanti juga Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk imam pendeta kami yang akan menaburkan firman-Nya kepada kami Bapa. Kiranya Kau urapi imam pendeta Bapa, agar setiap firman disampaikan kepada kami dapat mengerti dan memahaminya Tuhan, dan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Bapa di surga, masih banyak sekali yang kami minta kepada-Mu Tuhan. Kami tidak bisa sebut satu persatu Bapa, namun Engkau sudah tahu segala kekurangan dan keperluan kami yang diminta kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau memberkatinya Tuhan. Di atas semua Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami lakukan Bapa, agar kami layak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, ayatnya yang pertama dan yang keempat. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang terkasih, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kuasailah kami di dalam roh-Mu. Ajar kami untuk boleh menerima dan mengerti serta menghayati firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami dalam melangkahkan kaki kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini terambil dari kitab Bilangan
pasalnya yang ke-21 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua di bawah judul Ular Tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Dana King di dalam bukunya berjudul Iman, Spiritualitas, dan Pengobatan, yang menunjukkan sebuah riset terhadap orang-orang yang dirawat atau menjalani proses pengobatan, menunjukkan bahwa ternyata pasien atau orang yang sedang dirawat yang memiliki konsep bahwa Allah itu tidak ramah atau galak atau tidak peduli, memiliki ketertutupan mekanisme respon tubuh terhadap obat, dibandingkan orang yang memiliki atau pasien yang memiliki konsep bahwa Allah itu ramah. Ia lebih terbuka mekanisme respon tubuhnya terhadap obat. Saudara-saudara, keramahan atau sikap yang ramah sekarang ini adalah sesuatu yang mahal di tengah-tengah kehidupan kita. Orang-orang yang ramah atau keramahan ini adalah sesuatu yang kita anggap sekarang ini sebagai sesuatu yang tidak lagi begitu ditonjolkan. Mengapa? Ada beberapa faktor, tapi saya menyampaikan satu faktor yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang galak atau tidak ramah, yang tertutup, dan menjadi orang-orang yang dalam kaitan tema kita minggu ini tidak mau mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Kecemasan adalah hal yang paling menggerogoti kita. Kita cemas dengan keadaan hidup kita. Kita mempersoalkan banyak hal dalam perjalanan hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang mudah menggerutu. Kita menjadi orang-orang yang mudah berputus asa. Menghadapi persoalan bahkan yang kecil sekalipun, kita menjadi orang-orang yang mudah cemas dan menggerutu. Saudara-saudara yang terkasih, keramahan kita pun pada akhirnya hilang atau tertutup. Sebab kita merasa kita adalah orang yang paling berbeban, sebab kita lebih cemas dibandingkan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam teks pembacaan kita malam hari ini, kisah yang dialami oleh bangsa Israel setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Mereka menyampaikan kecemasan akan hidup ini. Kecemasan yang berbuah ketidakramahan terhadap Musa dan juga terhadap Allah yang telah membimbing perjalanan mereka sampai di tempat itu. Allah yang telah menyediakan apa yang mereka butuhkan, makanan, minuman, keselamatan,
bahkan pembebasan, tak luput dari ketidakramahan bangsa Israel. Di dalam ayat yang kelima, mereka sampai mengatakan bahwa Allah dan Musa memimpin mereka keluar dari Mesir agar mereka mati di padang gurun. Allah mengatakan melalui Musa bahwa orang-orang ini mengalami atau memiliki keberdosaan yang agung. Saudara-saudara, dampaknya kemudian bisa kita baca. Allah menyuruh ular-ular telung untuk memagut bangsa itu. Lalu kemudian banyaklah dari antara mereka yang mati. Kita bisa memperhatikan di sini bahwa dampak dari kecemasan yang berlebihan akan hidup atau ketidakramahan terhadap kehidupan Sang Pemberi hidup, yaitu Allah, menghadirkan malapetaka dalam hidup kita. Kita bisa memperhatikan secara sederhana pengalaman orang Israel ini di dalam hidup kita sehari-hari. Kita bisa melihat bahwa ternyata meskipun kita telah memikirkan, berjuang sekuat tenaga untuk apa yang menghasilkan kebaikan atau kebutuhan hidup kita, kita tidak luput dari kecemasan atau kekhawatiran. Kita memang harus mengakui bagian yang pertama ini, keramahan kita hilang dari dalam karakter atau yang menjadi karakter dan sikap kita. Saudara yang terkasih, apa yang dimaksud dengan keramahan ini? Mengapa kita harus memiliki itu? Kenapa kita harus melihat bahwa aspek ini penting dalam perjalanan hidup kita menghadapi setiap pergumulan, mengatasi setiap kecemasan? Keramahan adalah sebuah bentuk bahwa persahabatan atau keterbukaan, kerelaan, atau juga apa yang disebut dengan penyerahan diri ada di sana. Kita berbuat ramah atau memiliki keramahan karena kita bersedia mengasihi, menyayangi mereka yang kita beri sikap itu. Karena kita juga percaya sebaliknya, orang itu atau pihak yang kita beri keramahan itu juga mengasihi kita, juga menyayangi kita, mencintai kita dengan setulus hati. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang ramah, Allah yang senantiasa berbela rasa dengan kita, Allah yang tidak pernah menutup telinganya untuk kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita diam di dalam kecemasan-kecemasan kita. Kasih Allah yang membebaskan, sebagaimana yang kita dengarkan dalam khotbah minggu berdasarkan penjelasan dari Simon Weil, mengatakan kepada kita bahwa kasih Allah yang membebaskan ini memberi kita semangat, menyemangati kita menjalani kehidupan kita. Itulah keramahan Allah yang ditunjukkan hari demi hari bagi kita. Dalam hal sederhana yang saya ingin sampaikan adalah ketika kita melihat bukan hanya melalui makan dan minuman, bukan hanya melalui pakaian, bukan melalui apa yang kita miliki, tetapi ketika kita bisa terbuka dan menerima setiap pergumulan di dalam semangat untuk melewatinya, kita menghasilkan keramahan ini. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dari apa yang kita baca adalah bahwa ternyata Allah tetap peduli dan menyatakan kasih-Nya itu untuk menolong dan menopang hidup kita. Meskipun orang-orang Israel bersungut-sungut, meskipun mereka merasakan kecemasan yang luar biasa, meskipun mereka akhirnya menggerutu kepada Allah dan Musa, tetapi Allah tetap menyediakan pengampunan dan keselamatan bagi mereka. Allah tidak membiarkan umatnya terus-menerus di dalam kerusakan, terus-menerus di dalam kecemasan itu, terus-menerus di dalam kekhawatiran itu. Allah adalah Allah yang memahami keadaan kita. Allah yang mampu memahami keadaan kita di sini
adalah Allah yang menyediakan terus kasih-Nya, bahkan ketika kita berpaling dari Dia, bahkan ketika kita menggerutu dan juga meninggalkan Dia. Saudara yang terkasih, karena itulah di dalam hidup kita harus menjadi orang-orang yang memiliki penyerahan diri terhadap Allah. Kita bukan hendak menyerah terhadap setiap kecemasan kita, tetapi dengan berserah kita berkata, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Berserah kepada Allah berarti kita tidak hanya mensyukuri kasih-Nya itu, tetapi menghidupi kasih-Nya itu dengan terus datang dan memandang kepada Allah. Berjuang dengan berserah seperti itu adalah sikap yang harus kita tunjukkan di dalam perjalanan hidup kita. Kita mengakui kecemasan-kecemasan akan datang, tetapi tidak menghilangkan karakter kita, tidak menghilangkan ingatan akan Allah yang ramah itu. Dan disitulah kita akan mengatakan bahwa dengan terus memandang kepada Allah, kita memperoleh kasih dan kehidupan dari Dia. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15 kemudian mengulang lagi pengalaman ini dengan memberikan penekanan terhadap Kristus. Injil Yohanes menuliskan di dalam ayat tersebut seperti ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Keramahan Allah yang nyata dalam perjalanan sejarah hidup manusia adalah Kristus. Melalui Kristus, Allah tidak mengurung dirinya di sorga sana. Allah tidak membatasi dan memelihara jarak antara Dia dengan kita, orang-orang berdosa ini. Melalui Kristus, Allah menghidupkan terus keramahan-Nya itu bagi orang-orang yang ada di dalam kecemasan, yang diliputi ketakutan, dan yang tertutup hatinya bagi segala keramahan Allah. Saudara-saudara, Yohanes kemudian menegaskan kembali dengan melanjutkan 2 ayat itu, berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari menjadi orang yang ramah, menjadi orang yang terus mensyukuri keramahan Allah. Mari menjadi orang-orang yang terus melihat bahwa hidup kita yang terus diliputi kecemasan ini senantiasa disertai, dikuatkan Allah mendampingi kita, sebagaimana Ia telah memberikan Kristus, wujud cinta kasih-Nya yang dalam bagi kita. Ia akan terus menemani kita, bahkan di dalam setiap pergumulan berat yang kita alami. Kiranya Minggu Letare, khususnya di dalam rangkaian masa-masa Passion ini, semakin memotivasi kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan yang baik itu, yang ramah itu, yang pengasih itu, berlimpah memberikan rahmat dan kasih-Nya bagi kita untuk memotivasi, menyemangati kita, menghidupkan lagi kita menghadapi setiap pergumulan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami pelajari bersama. Melalui pengalaman bangsa Israel ketika mereka begitu cemas akan hidupnya, mereka menjadi orang-orang yang melupakan kemurahan hati Tuhan, sehingga mereka harus dipagut ular-ular itu. Mereka mengalami kematian, mereka mengalami kehancuran. Meski demikian, kasih-Mu menghidupkan mereka lagi dengan memberikan pengampunan bagi mereka. Maka biarlah kami pun menerima itu ya Tuhan saat ini. Kami diliputi banyak hal
yang membebani dan mencemaskan hidup kami, perekonomian kami, sosial kami, kehidupan bergereja kami, rumah tangga kami, dan banyak hal yang lainnya, membuat kami kehilangan identitas sebagai umat Tuhan yang ramah, yang senantiasa mensyukuri kasih-Mu, yang senantiasa mengarahkan pandangan kami kepada-Mu. Maka biarlah firman ini menggairahkan kami kembali, menyemangati kami lagi untuk memandang kepada Kristus, memandang kepada salib itu, di mana di situ kematian terjadi, tetapi kehidupan pun tersedia. Terpujilah Engkau ya Allah, yang mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus bagi kami, yang rela menderita, yang rela memberikan nyawanya ganti kami orang-orang berdosa. Biarlah kami seperti Dia, taat sampai akhir hayat kami, hingga kelak kami boleh berada bersama-Mu di tempat yang Kau sediakan. Dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat itu, kami berdoa. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 3. Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk menyatakan syukur kepadanya melalui persembahan adalah dari Efesus pasalnya yang kelima ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman-Nya. Mari kita kumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus itulah yang kiranya senantiasa menyertai dan memberkati engkau malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Selamat malam dan selamat beristirahat.